belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak ibu yang sangat luar biasa dan yang sangat ibu banggakan. Nah, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun masih di masa pandemi. Yang penting kalian tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Nah, di hari Selasa yang kemarin kalian sudah ibu berikan video pembelajaran, yaitu tentang bab 1 IPA dan pengamatannya. Juga sudah ibu beri ringkasan materinya. Nah, ibu minta itu sudah kalian pelajari semuanya ya anak-anak ya. Nah, sekarang setelah kalian memahami dan mempelajari video juga ringkasan materinya, nah di sini akan ibu jelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya yaitu penyelidikan ilmiah IPA itu melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, yaitu antara lain yang pertama yaitu tentang pengamatan, yang kedua yaitu membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Nah, itu semua kemarin saya berikan dalam video pembelajaran dan dalam ringkasan materi ya anak-anak ya. Kemudian kalian mungkin juga sudah mempelajari tentang besaran, satuan. Nah, sekarang besaran anak-anak. Besaran itu ada beberapa macam, yaitu yang satu besaran fisika, kemudian besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, kemudian besaran saklar. Ya. Nah, apa itu pengertiannya? Kemarin sudah kalian pelajari dalam ringkasan materi. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke satuan. Nah, satuan. Satuan itu ada yang dinamakan satuan baku dan ada yang dinamakan satuan tidak baku. Ya. Nah, satuan baku itu satuan yang hasil pengukurannya sama untuk setiap orang dan diakui secara internasional. Ya.
Nah, sekarang satuan ya. Satuan tuh ada dua macam anak-anak. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Satuan baku itu satuan yang hasil pengukurannya sama untuk setiap orang dan diakui secara internasional. Contohnya kilogram, gram, sentimeter, meter, dan sebagainya. Sedangkan satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang hasil pengukurannya tidak sama untuk setiap orang dan tidak diakui secara internasional. Ini satuan yang digunakan pada zaman dahulu kala, yaitu seperti pakai jengkal, depa, hasta, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan macam-macam alat ukur. Ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, dan ada volume. Nah, sekarang yang akan Ibu praktekkan yaitu tentang alat ukur yang menggunakan panjang. Ya. Nah, anak-anak, sebelum Bu praktekkan, kalian persiapkan dulu. Ya, yang pertama nih, kertas. Kalau kalian mempunyai buku streaming, nah itu lebih baik anak-anak. Sedangkan kalau kalian tidak punya buku streaming, bisa kalian bikin kertas seperti ini, contoh yang Ibu berikan ini. Ya. Ini Bu menggunakan satuan sentimeter semuanya ini. Ya, baik panjangnya maupun lebarnya. Yang pertama ini harus kalian persiapkan. Kemudian yang kedua ini penggaris atau mestar. Ya. Yang ketiga spidol dan pulpen. Ya. Yang keempat gunting. Yang kelima double tip. Dan yang keenam bermacam-macam daun yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, jangan kalian ambil daun yang ukurannya terlalu kecil, jangan pula kalian ambil daun yang ukurannya besar. Soalnya nanti nggak akan cukup di buku kalian. Nah, di sini yang Ibu ambil, Ibu gunakan ini pertama ini daun bunga terkini. Nih, ya. Kemudian yang kedua daun sirih. Yang ketiga daun bayam. Ini yang Ibu gunakan. Ya. Nah, kalau alat-alatnya sudah kalian siapkan semuanya, baru kita praktekkan ya anak-anak ya. Nah, kalian bikin penggaris seperti sini semuanya. Setelah ini kalian persiapkan daunnya. Nanti daunnya akan kalian tempel menggunakan double tip. Kemudian kalian ukur berapa panjang daunnya dan berapa lebar daunnya. Nah, untuk panjang daunnya itu dari ujung sini sampai ke sini anak-anak. Ya, ini panjang. Kemudian lebarnya itu dari sini, dari ujung tangan Ibu sebelah kanan sampai ke tangan Ibu sebelah kiri. Ini lebar daun. Nah, ini Bu tadi sudah membuat seperti ini anak-anak. Nah, ini yang praktekkan tentang pengukuran. Ibu ambil alat ukurnya tadi yang panjang menggunakan mestar atau menggunakan penggaris. Nah, ini tadi yang Ibu ukur, ini daun bunga Desember. Ya, daun bunga Desember. Nah, setelah kalian bikin garis-garis seperti ini, kemudian kalian cantumkan ukuran per sentimeternya. Kemudian daun tadi kalian tempel menggunakan ini double tip ya.
tempelkan seperti punya ibu ini. Nah, kebetulan daun bunga Desember punya ibu ini mempunyai lebar yaitu 6 cm. Kemudian mempunyai panjang 11 cm. Ya. Jelas anak-anak? Nah, ini ibu kira kalian bisa semuanya, ya. Nah, kalau sudah, tugas kalian mengukur itu tadi bermacam-macam daun yang ada di sekitar rumah kalian saja yang kalian ambil. Syaratnya tadi, jangan terlalu kecil ukurannya, jangan pula terlalu besar ukurannya. Yang penting harus bisa kalian ukur dan muat di buku kalian tadi ya anak-anak ya. Nah, satu anak ibu kasih tugas untuk mengukur 2 macam daun. Terserah kalian mau ambil daun apa. Ya, jadi membuat 2 macam daun. Kalian ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan kalian harus tahu nama daun yang kalian gunakan. Jangan kalian itu sembarangan ambil daun kemudian kalian tidak tahu namanya. Nah, seperti punya ibu tadi sudah ibu kasih nama, ini daun bunga Desember. Nah, ini punya ibu tadi ya. Nah, itu anak-anak tugasnya untuk pertemuan yang kedua hari Selasa ya, dan tugas harus kalian selesaikan dan hari ini juga harus kalian kumpulkan ya. Nah, itu anak-anak pelajaran untuk hari ini Bu kira sudah cukup. Nanti kalau ada yang kurang jelas kalian tanyakan sama ibu ya. Nah, tetap semangat anak-anak ya. Tetap semangat walaupun kalian belajar daring dari rumah. Jangan lupa kalian daring menggunakan seragam sekolah SMP, bukan seragam SD ya. Nah, dan tetap semangat, dan supaya tidak loyo kalian kalau mau daring tolong sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian semangat, sehat dan kuat. Nah, kira pelajaran hari ini sudah cukup. Nah, sekarang silakan dikerjakan dan diselesaikan tugas kalian dan dikumpulkan pada hari ini juga ya anak-anak ya. Nah, dan sebelum ibu akhiri, ibu banyak mengucapkan terima kasih pada kalian. Ibu harap tetap semangat ya. Sekali lagi tetap semangat ya anak-anak ya. Tingkatkan belajarnya, jangan malas-malas. Dan ibu kurang lebihnya ibu mohon maaf dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.